Episode 181. Pernikahan kontrak Sang CEO. Tanpa sadar Caroline menandatangani kertas kosong bermaterai tersebut. Kertas yang dibuat raja secara darurat tanpa perencanaan. Pikiran yang jeli meskipun tindakan tersebut tergolong licik. Tapi siapa yang akan menuntut jika kondisi kejiwaan pun harus dipertanyakan. Raja dengan perlahan menarik kertas yang telah ditandatangani oleh Caroline. Dia buru-buru mundur di belakang wanita itu dan memasukkan kertas kosong dengan tanda tangan Caroline ke dalam tas. Dia harus bergerak cepat sebelum wanita itu menyadari perbuatannya. Caroline masih termangu dengan postur yang mengkhawatirkan. Dia sesekali menggumam. Tampaknya otak Caroline dipaksa untuk berpikir keras. Tangisan Francisca menyadarkan Caroline dari lamunannya. Dia melihat pulpen di tangannya dan mengernyit tidak mengerti. Caroline melemparkan pulpen itu dengan heran. Dia melihat Conrad menepuk pundak Francisca yang menangis berusaha menenangkan gadis kecil itu. Seorang perawat menghampiri mereka dan menggendong Francisca. Dia menepuk pundak gadis kecil itu dengan penuh kasih sayang. "Tenanglah, jangan menangis. Semua baik-baik saja. Ibumu akan segera sembuh dan segera pulang." Mendengar perkataan perawat itu, tangis Francisca meledak semakin keras. Sementara Conrad beralih mendekati ayahnya, dia memeluk Andrew. Meskipun tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi. Tetapi dia tahu, jika ibunya Caroline hendak memisahkan Andrew dan Diana. "Aku tidak mau Daddy berpisah dengan Mommy Diana. Aku mau kalian selalu menjadi orang tuaku," ujar Conrad dengan penuh harap. Andrew memandang Conrad dengan tatapan penuh kasih sayang. Anaknya sudah dapat menentukan pilihan yang benar. Hati dan pikirannya benar-benar telah terbuka. "Tentu saja sayang, kami akan selalu menjadi orang tuamu. Selamanya," ujar Andrew menenangkan Conrad. Conrad merasa tenang dan dia kembali memeluk Andrew. Hatinya merasa lega dan dia percaya dengan janji yang diucapkan oleh Andrew. Dia merasa bahagia, karena orang tua kandungnya adalah Andrew. Meskipun dirinya kecewa dengan Caroline. Raja mendekati Andrew dan membisikkan kata, "Beres bos." Andrew mengangguk tanda mengerti. Sejauh ini segala sesuatunya berjalan dengan baik. Dan Andrew merasa beruntung memiliki asisten cekatan dan jeli seperti Raja. Sekarang mereka tinggal mengharapkan mujizat, agar perilaku Caroline berubah tiba-tiba. Ada alasan Andrew meminta psikiater, seorang dokter ahli kejiwaan menemani dirinya, dokter anak dan dinas sosial. Dia ingin mendapatkan pengakuan dari rumah sakit mengenai kondisi kejiwaan Caroline, agar mendapatkan hak untuk mengadopsi Francisca. Caroline yang tersadar dari lamunannya. Memandang Francisca yang menangis. Dia mengulurkan tangannya meminta agar perawat itu membawa Francisca kepadanya. Perawat tersebut tanpa pikiran buruk, mendekat ke Caroline. Dia hendak memberikan Francisca yang digendongnya ke sisi Caroline. Ketika menyadari gendongan perawat itu melonggar, Francisca histeris. Dia menjerit ketakutan. Dia mengalungkan lehernya ke arah perawat dengan kuat-kuat. Gadis itu menangis dengan keras. Perawat tersebut mempererat gendongannya, khawatir Francisca terjatuh. Dia terkejut dengan sikap Francisca yang di luar dugaan. Dia heran bagaimana mungkin seorang gadis kecil itu bisa histeris ketakutan dengan ibunya sendiri. Di saat yang bersama, Andrew menyenggol lengan Raja. Dia memberi tanda pada Raja untuk mendekati psikiater sang dokter ahli kejiwaan tersebut. Raja harus bisa menanamkan hasutannya pada dokter tersebut. "Lihatlah dokter, apa wajar seorang anak kecil ketakutan dengan ibu kandungnya? Baru pertama kali saya melihat seorang anak kecil, gadis lagi tidak akrab dengan ibunya. Bahkan cenderung seperti melihat hantu. Kasihan sekali anak itu. Ah, lihatlah badannya kurus kering dan wajahnya sangat tirus. Tampaknya anak itu seperti kurang gizi, padahal pakaian ibunya selalu tampak mahal.
Baju yang dia kenakan sebelumnya pun, ya Tuhan kau harus melihatnya dokter. Tampak seperti gelandangan. Apakah dia mendapatkan perlakuan yang baik dari ibunya? Cek. 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 Anak yang malang. Anak yang malang. Ujar raja perlahan kepada psikiater dan juga dokter anak. Kedua dokter tersebut saling bertatapan dan menimbang. Sementara dinas sosial mencatat semua yang dia lihat saat ini. Sementara itu Caroline masih merayu Francisca. Ini Mommy sayang. Kemarilah. Suster, biarkan aku memeluk anakku. Dia selalu seperti itu bila berada di keramaian. Kemarilah. Akhirnya suster tersebut berhasil menenangkan Francisca dan meletakkan anak itu di sisi Caroline. Jangan takut, dia ibumu. Kami semua di sini menjagamu. Francisca masih terisak dan memandang Caroline dengan takut. Dia duduk di sisi Caroline dan menundukkan kepalanya, takut melihat wajah ibunya. Ampun Mommy, Frances tidak nakal. Hicks. Hicks. Ampun Mommy. Hicks. Hicks. Jangan hukum Frances, ucap Francisca di sela-sela isakan tangisnya. Kap, Kap, sayang hentikan tangisanmu. Lihatlah ayah dan kakakmu. Kita akan menjadi seorang keluarga. Ketika Mommy sembuh, kita akan ke kota besar dan merebut apa yang menjadi milikku. Set. SSSTTT. Tenanglah. Ujar Caroline dengan lembut. Kau tahu, ayah kandungmu tidak berguna. Aku sudah mengorbankan segalanya, kecantikanku, masa mudaku tetapi dia selalu tenggelam dengan pekerjaannya. Bahkan dia menuduhku berselingkuh dan meragukan dirimu sebagai anak kandungnya. Hahaha sampai matinya pun, pria itu tidak memberiku apa-apa. Caroline tertawa sinis. Tapi lihat dia menyukaimu. Kita akan menjadi keluarga dan kaya lagi. Hahaha. Lanjut Caroline. Tapi Mommy, kakak bilang, dia memiliki Mommy yang suka memeluk. Bukannya dalam satu keluarga hanya ada satu Daddy dan satu Mommy. Ujar Francisca tiba-tiba dengan berani tanda tak mengerti. Dalam bayangannya bagaimana bisa mereka menjadi sebuah keluarga apabila Andrew sudah memiliki istri. Dia selalu melihat semua tetangga mereka, di dalam rumah hanya ada satu ayah dan satu ibu. Kau anak bodoh. Dia priaku. Aku akan mendapatkannya kapanpun aku mau. Kau anak tidak berguna seperti ayahmu. Aku membencimu seperti ayahmu. Rasakan. Caroline tiba-tiba histeris. Dia mencengkeram bahu Francisca dengan kuat. Gadis kecil itu menangis dan melolong kesakitan. Andrew, perawat dan dokter berusaha memisahkan mereka. Lepaskan anak ini Caroline. Lepaskan. Cengkeraman Caroline terlalu kuat. Hingga dengan susah payah akhirnya Andrew bisa merebut Francisca dari genggaman tangannya. Suster dan dokter bergerak menahan tubuh Caroline. Wajah Caroline merah padam, matanya melotot dan dia terus meneriakkan kebencian. Andrew memeluk Francisca dan menutupi telinga anak itu. Sementara raja mengikuti Andrew dengan menggandeng Conrad, bergegas keluar dari ruangan Caroline. Hoi, jangan pergi. Aku harus menghukum anak itu. Caroline yang histeris melupakan jika kakinya patah dan kepalanya terluka. Dia mendorong tubuh perawat dengan kuat hingga terjungkal. Dan Caroline hendak turun. Dengan gerakan cepat Caroline turun dari tempat tidur, dan tentu saja dia terjatuh bergulingan. Kepalanya dengan keras menghantam lantai. Tiang infus jatuh menghantam tubuhnya dengan keras. D4 Rah keluar dengan deras melalui infus yang terlepas dengan paksa. Sementara itu kakinya yang patah tertindih tubuhnya sendiri. Tanpa sempat menjerit, Caroline sudah pingsan. Episode 182. Akhirnya dicapai kata kesepakatan, jika kondisi kejiwaan Caroline tidak stabil dan juga dikarenakan adanya penyakit kanker otak yang dideritanya, maka dinas sosial akan mengambil alih Francisca. Dengan argumentasi ikatan antara Conrad dan Francisca, dinas sosial setuju untuk memberikan hak asuh kepada Andrew.
Mereka menerbitkan surat sementara agar Andrew bisa membawa Francisca. Sementara proses kelengkapan lainnya akan mereka kirimkan segera. Andrew bernafas lega. Setidaknya masalah ini bisa segera selesai. Apalagi adanya dokumen sah yang ditandatangani Caroline. Sebagai penguat, Andrew meminta kepada psikiater dan kepala rumah sakit untuk menandatangani sebagai saksi. Surat perjanjian itu berisikan penyerahan hak asuh Francisca, dan larangan bagi Caroline untuk mendekati Andrew sekeluarga. Sementara dari pihak Andrew akan membiayai seluruh biaya perawatan Caroline. Andrew juga menyumbang dalam jumlah yang besar untuk rumah sakit tersebut. Direktur rumah sakit tentu saja senang mendengarnya. Pengurusan paspor untuk Francisca pihak dinas sosial bersedia membantu mengurusnya. Jujur saja, Andrew meskipun merasa kasihan pada Francisca, dia belum bisa mencintai anak itu. Apalagi dia adalah anak dari orang yang sudah mengkhianati dan hendak menghancurkan rumah tangganya. Mengingat hal itu, Andrew menjadi heran seberapa besar dan dalamnya kasih sayang Diana. Dia bahkan mau mengesampingkan ketidaksukaannya pada Caroline dan membuka tangan juga hatinya lebar-lebar pada gadis kecil itu. Keesokan harinya, Andrew membawa Francisca kembali ke kediamannya. Dia mengajak gadis itu untuk menemui Lena. Lena sangat terharu melihat anak yang diasuhnya semenjak bayi tampak terawat. Dengan mengenakan pakaian bak putri berwarna merah muda, juga mahkota kecil di kepalanya, Francisca yang memeluk boneka teddy bear barunya, berlari ke pelukan Lena. Gadis kecil itu memeluk Lena kuat-kuat. "Frances sayang, Bibi merindukanmu. Frances sayang." Mereka berpelukan beberapa saat saling meluapkan kerinduan. Frances tampak sangat menyayangi pengasuhnya. Semua bisa melihat perbedaan sikap gadis itu kepada Lena dan kepada Caroline. Setelah puas berpelukan, Frances turun dari pelukan Lena. Frances kemudian menggajak Conrad untuk melihat perkebunan anggur di sebelah rumahnya. Andrew duduk berhadapan dengan Lena. Caroline masih berada di rumah sakit dan sekarang dia dalam keadaan koma. Ujar Andrew memberi kabar. Lena diam dan memperhatikan perkataan Andrew, yang perlahan menjelaskan situasi keadaan kemarin di rumah sakit. "Aku sudah mendapatkan hak asuh Francisca. Sekarang aku di sini untuk meminta izin kepadamu, karena bagaimanapun juga, Francisca telah kau asuh sekian lama." Andrew memandang wanita setengah baya yang duduk di hadapannya. "Terima kasih Tuan, kau sudah datang dan menolong anak itu. Francisca adalah kekuatan bagi saya untuk bertahan di rumah ini. Tolong kasihani dan sayangi anak itu. Tolong didik dia dengan penuh kasih sayang." Ujar Lena dengan bersungguh-sungguh. Air mata berlinangan di pipinya. Lena kemudian beranjak dari duduk dan bersujud di hadapan Andrew. Andrew terkejut dibuatnya. "Tuan, saya mohon, jangan pandang kesalahan dan kejahatan Nyonya Caroline dalam diri Francisca. Jangan hukum anak itu untuk kejahatan ibunya. Tolong cintai dia. Jangan menganaktirikan dirinya, meskipun dia bukan darah daging Anda. Aku mohon Tuan, jaga dan rawat Frances dengan penuh kasih sayang." Lena berbicara dengan bersujud di hadapan Andrew. "Bangunlah. Tidak, sebelum Anda berjanji. Aku berjanji akan menjaga dan merawat Frances seperti anakku." Ujar Andrew. Lena akhirnya berdiri dan kembali duduk di kursi. "Terima kasih Tuan atas kebaikan Anda." "Terima kasih." Ujar Lena bersungguh-sungguh. Andrew memandang Lena. Wanita ini tampaknya sangat cerdas. Dia bisa berbahasa asing dengan baik. Bagaimana mungkin dia menjadi seperti ini? "Bagaimana jika kau ikut dengan kami?" Lena terkejut mendengarkan penawaran Andrew. Wanita itu berpikir sejenak. Tampaknya banyak hal yang harus dia pertimbangkan. "Saya akan tinggal di sini Tuan. Saya akan menjaga dan merawat rumah dan perkebunan ini untuk Frances. Jika suatu saat dia sudah dewasa, biarkan dia kembali untuk melihat peninggalan ayahnya." Lena membuat keputusan.
Kau bisa ikut bersama kami. Mengenai perkebunan anggur ini kau tidak perlu khawatir, dan rumah ini kau bisa menunjuk seseorang untuk tinggal dan merawatnya. Lena menimbang sesaat. Kemudian dia beranjak dari tempat duduknya dan masuk ke sebuah ruangan. Lena kemudian kembali dengan membawa sebuah dokumen. Tuan, tolong jaga baik-baik dokumen ini. Di sini adalah sertifikat kepemilikan dan surat wasiat Tuan Manuel untuk Francisca. Berikan padanya ketika dewasa. Lena memberikan amplop tebal berwarna coklat kepada Andrew. Andrew menerimanya dan memeriksa untuk beberapa saat. Kemudian dia kembali memandang Lena. Lalu apa keputusanmu? Saya akan tetap tinggal beberapa waktu Tuan di sini. Ujar Lena bersikeras. Baiklah. Aku akan meninggalkan sebuah tiket dengan tanggal kosong untukmu. Kapanpun kau akan menemui Frances dan memutuskan tinggal bersamanya, kau bisa menghubungi asistenku, Raja. Lena mengangguk menerima keputusan Andrew. Andrew kemudian memerintahkan Raja untuk tinggal beberapa hari lagi di Tuscany. Andrew meminta Raja untuk mengurus pertemuan dengan Theodore membicarakan mengenai perkebunan. Agar Theodore mau membantu mengawasi perkebunan milik Francisca mengatur hasil kebun dan pembayaran pekerja. Keuntungan hasil perkebunan akan dimasukkan dalam rekening atas nama Francisca. Raja juga akan membantu membuat paspor dan visa untuk Lena. Kapanpun wanita itu bersedia, dia bisa datang ke Miami menemui Francisca. Sore harinya, Andrew mengajak Conrad dan Francisca kembali ke penthouse, sekaligus berpamitan pada Lena. Besok mereka akan kembali ke Miami. Frances, berpamitan ya dengan Bibi Lena. Besok kita akan berangkat ke Miami. Ujar Andrew sambil berjongkok di hadapan gadis kecil itu. Francisca menatap Andrew dengan ragu. Bibi Lena tidak ikut. Andrew menggeleng. Air mata turun di matanya yang bulat. Dia berbalik dan beralih memeluk Lena. Frances tidak mau pergi tanpa Bibi. Hua. Frances mau sama Bibi. Hua. Gadis kecil itu menangis terisak dengan memeluk Lena kuat-kuat. Lena terharu. Dia menangis dan memeluk Francisca. Bibi berjanji akan menyusulmu sayang. Kau pergilah dengan kakakmu. Ujar Lena menenangkan. Tapi aku mau sama Bibi, Hua. Frances mau sama Bibi. Frances tidak mau meninggalkan Bibi. Isaknya. Frances, dengarkan Bibi sayang. Frances bilang, ingin punya Momi seperti punya kakak Conrad kan. Ikutlah dengan kakakmu, kau akan memiliki ibu dan ayah yang menyayangimu. Bibi tinggal di sini hanya sementara. Bibi berjanji akan menyusulmu. Ujar Lena dengan perlahan kepada Francisca. Kalau begitu, Frances pergi dengan Bibi saja ya nanti. Frances sayang sama Bibi Lena. Anak baik. Bibi juga sayang denganmu. Sekarang jadilah anak yang patuh ya. Pergilah dengan kakak Conrad dan Dedi Andrew. Bibi menyayangimu. Lena mengangkat tubuh kecil Francisca dan memberikannya pada Andrew. Gadis kecil itu menangis, berteriak dan meronta dari pelukan Andrew. Andrew membawa gadis itu pergi, sementara tangan Frances terus menggapai ke arah Lena.